Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulani Putri dari kelas FH4B Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum internasional. Pertama-tama, pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan kedua bidang hukum tersebut. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, ada persamaan dan perbedaan, yaitu keduanya mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara. Perbedaannya terletak pada sifat. Yang ke-1, hukum perdata internasional mengatur tentang hubungan hukum yang bersifat perdata, sedangkan hukum internasional publik tidak bersifat perdata. Yang ketiga, rumusan hukum internasional dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan melintasi batas-batas negara, antara lain yang ke-1, negara dengan negara, yang kedua, negara dengan subjek hukum bukan negara, yang ketiga, subjek negara, hukum bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, hukum dunia dan hukum internasional. Hukum internasional dikenal juga dengan istilah hukum dunia atau world law. Konsep yang mendasari hukum dunia ini banyak dipengaruhi oleh analogi dan hukum tata negara. Menurut konsep ini, hukum dunia merupakan semacam negara federal dunia yang meliputi seluruh dunia. Lalu, ada 3 syarat hukum internasional yang harus dipenuhi, yaitu yang ke-1 ada masyarakat, yang kedua ada seperangkat aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang ketiga adanya persetujuan akan adanya kekuasaan dari luar yang memaksakan ditaatinya aturan hukum tersebut. Adapun teori hukum internasional diantaranya yang ke-1, teori hukum alam menurut Hugo de Groot dan disempurnakan oleh Aymeric Vattel. Menurut teori hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, negara-negara terikat pada hukum internasional dalam hubungannya satu dengan lainnya, karena hukum internasional merupakan hukum tertinggi, yaitu hukum alam. Teori yang kedua yaitu teori kehendak negara menurut George Jelinek dan John. Teori kehendak negara menyatakan tunduknya negara kepada hukum internasional adalah atas kemampuan negara-negara itu sendiri. Menurut teori ini, sumber dari segala hukum adalah negara, dan hukum internasional mengikat karena negara-negara itu atas kemauan sendiri tunduk pada hukum internasional. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu yang ke-1, tidak dapat menerangkan bagaimana hukum internasional itu mengikat. Yang kedua, bagaimana kalau suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk terikat. Yang ketiga, mengapa negara baru langsung terikat pada hukum internasional terlepas dari ada tidaknya kemauan untuk terikat hukum internasional. Yang keempat, bagaimana halnya dengan hukum kebiasaan. Adapun kasus-kasus yang termasuk dalam hukum internasional adalah yang ke-1 terorisme, yang kedua narkoba, yang ketiga illegal fishing. Jadi, hukum internasional benar-benar merupakan hukum yang mengikat masyarakat internasional. Hanya saja diakui bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah,
Kelemahan ini terutama mencolok pada masa perang, sebab pada masa ini pihak-pihak yang berperang sangat meremehkan aturan hukum internasional tentang perang. Akan tetapi, hukum yang lemah tetaplah hukum. Baik, materi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.